Awalnya saya 2018 pensiun dini, Mbak. 2018 pensiun dini, saya di rumah, full di rumah. Karena sejak 2007 saya tidak lagi praktek di klinik atau di rumah sakit, tapi saya hanya sebagai PNS. Anak kedua saya waktu itu 2007 ngambek karena ibunya pulang kerja, praktik lagi sorenya. Kalau PNS kan pulang jam 4 sampai rumah sekitar jam 5, setengah 6. Nah, setelah itu saya praktek lagi sampai jam 7 malam, mulai praktek sampai jam 21, sehingga tidak ada waktu buat anak-anak, walaupun itu praktek tidak tiap hari. Nah, setelah tahun 2018 saya pensiun, saya masih tidak bisa diam di rumah, Mbak, karena kan kebiasa kerja berangkat setengah 6, pulang jam 4, saya akhirnya mencari kesibukan lah di rumah. Di daerah perumahan kami ini namanya Kemang Pratama, itu ada masjid banyak, ada di Kemang Pratama 3 nih tempat kami tinggal, Kemang Pratama 1 dan Kemang Pratama 2. Akhirnya saya masuklah ke komunitas-komunitas itu selama 2 tahun sambil antar anak sekolah. Kebetulan saya masih ada yang kecil, saat ini sudah kelas 6 SD. Dari situ Bapak melihat ini orang nggak bisa diam. Akhirnya Bapak mengajak saya kalau reses turun ke daerah. Selama ini kan saya PNS kan tidak pernah ikut kegiatan Bapak karena terikat waktu saya untuk bekerja, kecuali Sabtu Minggu saya bisa ikut turun. Nah, saya ikut turun ke Bapak melihat situasi yang ada di lapangan. Ternyata di daerah saya, tempat saya lahir di Indramayu, itu masih di bawah garis kemiskinannya itu cukup banyak ya. Waktu itu kalau tidak salah nomor 2 se-Jawa Barat. Sehingga Bapak menanyakan, kamu tidak tertarik? Setelah mungkin setiap kegiatan saya memberikan saran ke Bapak, ini kok nggak ada seperti ini ya, kok nggak ada seperti ini, nggak ada seperti ini. Akhirnya Bapak menanyakan seperti itu. Lalu saya bilang, saya sudah berhenti PNS itu karena ingin konsentrasi ke anak yang kecil. Karena waktu itu masih SD kelas berapa ya, 2020 itu sekarang kelas 6, berarti kelas 2, kelas 3-an ya. Nah, itu saya ingin konsentrasi ke anak saya. Namun Bapak melihat potensi saya, mungkin suami kan orang terdekat ya, sehingga saya percaya bahwa saya bisa masuk ke sana. Akhirnya pada saat 2020 itu ada pilkada di Indramayu. Pilkada di Indramayu itu Bapak menyarankan saya ikut mencalonkan diri, sehingga saya didaftarkanlah oleh Bapak karena saya sendiri masih ragu dengan kemampuan saya. Namun seorang suami kan mungkin bisa melihat ya, apalagi kami sudah waktu itu 2020, berarti 23 tahun kami menikah dengan Pak Herman, karena saya menikah dengan Pak Herman di September 2097. Jadi Bapak melihat potensi saya dan kemampuan saya, di situ beliau mendaftarkan saya dan akhirnya saya ikut fit and proper test. Dari sana saya ikutlah bertanding itu, walaupun belum dikatakan beruntung ya untuk menjadi takdir saya sebagai waktu itu calon wakil bupati di Indramayu tahun 2020. Namun ada yang memilih saya, Mbak, di sana. Kita memang berpasangan dengan bupatinya dari partai lain, namun Bapak meyakini kalau saja dari suara itu separuh adalah suara yang mendukung saya, artinya itu yang harus dibina. Kenapa? Orang sudah berharap dengan kita, minimal tidak saja dibina untuk kedepannya saya jadi apa, tetapi sebagai konstituen Bapak aspirasinya diserap, sehingga saya tetap ikut turun ke daerah menyerap aspirasi itu yang bisa disampaikan ke Bapak sebagai anggota dewan yang sudah terpilih gitu.
Usaha saya waktu itu kampanye 3 bulan. Saya tidak berhenti selama 3 bulan itu untuk terus berkampanye. Jadi ada waktu saja ke Bandung waktu itu untuk cek kesehatan selama 2 hari, dan pulang ke Bekasi pun tidak. Jadi bapak dan anak-anak yang di sana, kebetulan waktu itu sedang COVID. Anak saya sedang sekolahnya dari rumah ya, sehingga memudahkan saya. Memang ada saja jalannya Allah. Waktu saya awal di Januari mau mendaftarkan itu, saya ragu ini anak saya dengan siapa nanti di sini, sehingga saya bawa ada yang asisten yang menemani dia sekolah, sehingga saya bisa full setiap hari itu antara minimal tuh 4 titik sampai 7 titik saya jalan. Itu saya keliling hampir semua daerah di Kabupaten Indramayu. Itu yang saya jalani selama 3 bulan. Menyerah pada saat di pertengahan atau pada saat setelah perhitungan, ya agak kecewa, marah. Hasil yang saya dapatkan tidak sesuai dengan ikhtiar saya. Itu pastilah kita merasa bahwa kita sudah maksimal, tapi kembali lagi kita memang belum ditakdirkan untuk itu. Lalu saya balikkan ke Bekasi. Selama 2021 saya vakum, hanya mendukung Bapak sebagai istri anggota dewan. Nah, itu sudah saya jalani sejak tahun 2009, Pak. Saya aktif di Persaudaraan Istri Anggota DPR RI maupun fraksi Partai Demokrat. Kalau di RI itu kan terbatas ya, biasanya perwakilan dari para istri dari setiap fraksinya. Karena saya waktu itu masih kerja, ya kalau ada kegiatan yang besar saja saya hadir, tetapi saya tidak jadi pengurus. Nah, pada periode kedua Bapak itu saya sudah mulai aktif, dan periode ketiga ya terjun bebas langsung masuk. Tentunya saya pengalamannya menghadapi situasi di partai dengan menghadapi situasi saya sebagai PNS kan berbeda sekali ya. Kalau PNS kan kita aturannya sudah jelas, ABC-nya sudah ada. Nah, pada saat saya masuk ya akhirnya saya ikut membenahi, kebetulan yang di Jawa Barat ya. Kalau di DPP saya tidak tahu apakah sudah rapi pelaporan dan lain sebagainya, termasuk juga ke bagian Kesbangpol yang ada di Provinsi Jawa Barat. Saya mengatakan ini ingin ada minimal miriplah dengan PNS, ada ketentuannya apa yang bisa dilakukan, walaupun mungkin lebih fleksibel karena kan ini partai bukan pemerintahan statusnya. Awalnya saya juga sama sebagai perempuan, bahkan dulu waktu Pak Herman masuk juga saya agak melarang ya Mbak, karena kami kan profesional. Saya seorang dokter, Bapak kan insinyur, kebetulan Bapak juga pernah di minyak ya sebagai sebagai pegawai di British Petroleum yang ada di Simatupang itu kantornya, dan saya juga sudah masuk PNS setelah saya menyelesaikan PTT. Dan kalau keluarga kami memang bermasyarakat, kami berorganisasi, tetapi tidak ada yang terjun langsung di politik, lebih banyak ke kemasyarakatan, keagamaan kalau saya. Nah, kalau Pak Herman sendiri basicnya kan orang tuanya adalah tentara. Jadi kan nggak boleh berpolitik tentara, tetapi beliau seorang aktivis, dan saya juga berorganisasi karena di kedokteran kan organisasinya juga kita jalan, dan kebetulan saya masuk PNS gitu. Karena saya dokter ya Mbak, jadi pada saat pilkada itu kita melihat bagaimana kesehatan di kampung saya, terutama kebetulan dapil saya ini kan kampung saya kecil semua, jadi Kabupaten Cirebon itu juga kampung nenek saya dari ibu,
dan Kota Cirebon saya pernah koas di sana. Jadi saya paham betul bagaimana kesehatannya, derajat kesehatan di masing-masing wilayah itu. Nah, satu itu dari kesehatan, yang kedua kita kan perempuan. Ya, pendidikan terutama masih di daerah saya itu belum menjadi prioritas ya untuk anak-anak perempuannya. Memang sudah banyak saat ini yang menjadi profesional dan lain sebagainya. Banyak sekali orang pintar, tetapi ya angka pendidikan di kampung saya itu masih lumayan cukup rendah ya kalau dibandingkan dengan wilayah yang ada di Jawa Barat sendiri. Itu 2 poin, di samping yang lain banyak sekali. Kalau kampung kami adalah daerah Indramayu itu kan agraris, tapi penduduknya masih kekurangan bahan pokok kan, miris sekali untuk melihat seperti itu. Karena kan hajat hidup orang banyaknya di sana ya Mbak, termasuk sampai saat ini kebetulan saya saat ini menjadi PLT Ketua DPC Kabupaten Cirebon sebagai PLT-nya. Ini per Juli kemarin 2023 saya jadi banyak melihat dari anggota fraksi itu setiap hari banyak sekali yang meminta BPJS kesehatan gratis, itu juga masih banyak Mbak di sana. Terus kalau di Indramayu waktu saya pilkada itu adalah stunting, sementara kita kan melimpah, sumber daya alamnya ada nomor 1 sebagai lumbung padi, ikan juga ada lautnya, dan di sana juga ada sumber daya untuk masaknya, kayak gasnya, minyaknya, segala macam kan ada semua di sana. Itu yang ya sebetulnya sumber daya manusianya juga cukup lumayan banyak karena penduduknya hampir rata-rata sudah mendekati hampir 2 jutaan. Oh iya, itu UMKM saya bina sejak Pak Herman menjadi anggota DPR ya. Jadi pada saat itu Pak Herman bergabung dengan ibu-ibu yang mempunyai usaha UMKM dibina oleh beliau. Jadi UMKM ini saya bina sejak 2009. Hanya saja karena saya masih PNS, saya membina ini hanya skup Kota Cirebon saja. Dapil Pak Herman kan 3, Kabupaten Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Jadi saya hanya Kota Cirebon saja. Setelah itu 2020 saya terjun, saya juga bina Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Sehingga ada tiga ketua yayasan yang mengurus untuk semuanya. Kebetulan pada 2014 itu kami di PIA dari Persaudaraan Istri Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat membentuk yang namanya unit UMKM, itu namanya Mitra Sehati. Saat ini sudah menjadi Yayasan Mitra Sehati Indonesia, dan saya juga di bawah ke Jawa Barat 8 ini saya membuat Yayasan Mitra Sehati di tiap kabupaten kotanya, sehingga Cirebon sendiri ada, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu ada sendiri. Itu yang sudah saya terapkan di sana. Awalnya kita membina UMKM itu dari UMKM perempuan ya, karena mulainya kan dari Mitra Sehati itu dari Persaudaraan Istri Anggota. Tapi sekarang untuk saya di Kabupaten Cirebon sendiri sudah bergabung juga para UMKM dari para bapaknya. Jadi kalau di strateginya mereka ini masih tradisional ya Mbak. Mungkin ada beberapa anak muda yang sudah mulai memasarkan secara digital. Nah itu yang saya tangkap dengan Pak Herman, karena pernah kita turun ke daerah waktu reses Pak Herman.
ada satu desa namanya Desa Matangaji di Kabupaten Cirebon. Itu Pak Herman setelah acara kami dibekali oleh-oleh, Mbak. Dibekali oleh-oleh keripik pisang dalam keadaan bungkus besar pakai plastik tanpa nama, tanpa kadaluarsa dan tanpa PIP segala macam. Hanya dibungkus plastik bening biasa dan diikatnya masih tradisional dengan tali rafia. Nah, itu yang menjadi motivasi saya dan Pak Herman untuk lebih lagi. Makanan itu kami bawa ke Bekasi dan saya simpan seperti biasa di dapur. Tidak ada yang nyolek tuh, Mbak, bolak-balik ayahnya dan anak-anak lihat. Akhirnya saya toplesin, ternyata dimakan oleh mereka enak gitu. Nah, inilah yang usaha-usaha seperti ini yang harusnya kita angkat, baik dari perizinannya, ya segala macam yang akhirnya bisa dijual secara online, bahkan mungkin bisa diekspor. Itu yang impian saya dengan Pak Herman. Jadi Pak Herman setiap keluar negeri selalu menanyakan di setiap kedutaan itu apakah ada atas perdagangannya di sini yang bisa kerjasama dari Indonesia yang bisa dibawa ke sana. Kami ada juga dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk ekspor impor juga saya bawa ke sana, Mbak, untuk saya perkenalkan ke para UMKM yang ada di sana. Kalau tidak UMKM yang saya bangun, yang saya bawa, kami juga ke perangkat desa juga saya turun. Ke perangkat desa agar mereka juga terbuka pikirannya. Termasuk juga makanan-makanan sehat yang sekarang ada di Indonesia dan sekarang juga sudah sedang booming ya, karena kita ingin kembali ke alam ya, ke natur ya, dan ke organik. Itu yang diburu dan saat ini harganya juga masih cukup lumayan. Kebetulan saya juga sudah menerapkan seperti itu sudah lama, Mbak. Jadi sebelum anak yang kecil lahir saya tuh sudah mulai meninggalkan yang makanan-makanan instan gitu. Kalau kami kebetulan Pak Herman saat ini ada di Komisi 6 ya, kebetulan perbankan ada di sana dan sejak lama juga kita membantu mereka melalui kredit-kredit yang ada di perbankan. Inginnya sih kedepannya mereka nggak usah kredit ya, ada koperasi yang bisa juga menayungi mereka dari tabungan mereka sendiri barangkali itu. Itu yang saya juga dengan Bank Mandiri, dengan Kementerian Koperasi juga kemarin turun memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka ya jangan sampailah terjerat oleh pinjol.